Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 26, Babak Belur. Arga segera berlari menuju kamar mandi. Hatinya berbunga-bunga membayangkan bahwa tidak lama lagi Anjani Melati akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setelah mandi, ia mencari keberadaan istrinya. Tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam ruko. Bahkan Dharma, anak mereka, tidak terlihat di atas ranjang. Padahal tadi ia tertidur di sana. Arga mengambil ponselnya dengan harapan mendapatkan pesan dari Anjani. Dan benar, pesan dari sang istri sudah masuk. "Mas, aku di ruko sebelah. Mbak Ana bilang Raihan demam tinggi. Tolong hubungi dokter Fani ke sini. Biasanya anak itu jarang sakit." Ah, kenapa harus begini? Sulit sekali untuk bisa berduaan dengan istri sendiri. Arga menggerutu sambil menggelengkan kepala. Lalu ia turun untuk menemui istrinya di ruko sebelah yang dimaksud. Ruko itu biasanya digunakan oleh Randika dan Raihan. Dan ternyata mereka sering tidur di sana. Meski rencana untuk menjadikan ruko itu bengkel mobil terpaksa tertunda karena persetujuan Bu Ningsi belum diperoleh. Saat Arga tiba di sana, ia melihat Raihan terbaring dengan luka lebam di wajahnya. Mirip dengan saat ia dipukuli oleh Randika. Anjani dan Mbak Ana, asisten yang membantu di toko roti, sedang duduk di pinggir ranjang. Arga merasa kurang nyaman ketika melihat istrinya mengkhawatirkan keadaan pria lain di depan matanya. "Sayang," panggil Arga, "Mas, demamnya tinggi sekali. Sudah memanggil dokter Fani?" tanya Anjani. Arga diam, memandangi pria yang tidur dengan kompres di keningnya. Anjani sadar akan perasaan cemburu suaminya dan segera mendekat. Barusan Mbak Ana menelepon. Dia terdengar sangat panik. Dia bilang Raihan sakit, jadi aku bawa Dharma ke sini supaya bisa melihatnya. Mbak Ana yang menaruh kompres di dahi Raihan. Karena itulah yang dia tahu untuk meredakan demam. Jelas Anjani. Jawab Arga singkat, yang justru membuat Anjani tersenyum. "Mas, cemburu," goda Anjani. "Bukan. Aku bukan saingan anak itu. Dia jauh di bawahku," sahut Arga. "Baiklah, kalau begitu," kata Anjani sambil tersenyum dan mendekatkan diri pada Arga. "Mas, kamu cemburu?" "Ya," goda kembali Anjani. "Enggak, aku bukan saingan si bocah tengil itu," jawab Arga. "Syukurlah kalau Mas tidak cemburu. Jadi aku bisa mengganti kompresnya Raihan," ujar Anjani. "Apa?" teriak Arga. Anjani menempatkan telunjuknya di atas bibirnya, memberi isyarat kepada Arga untuk diam. Tidak lama kemudian, Dokter Fani tiba di tempat itu. Karena hari ini ia sedang libur, ia tidak mengenakan seragam putih yang biasa dipakainya. "Siapa yang sakit? Mengganggu waktuku saat libur saja." "Eloga," keluh Dokter Fani. "Gue udah membayar mahal, jadi jangan terlalu banyak protes. Periksa saja anak itu, hanya demam saja tapi sampai merepotkan istriku." Arga berbicara dengan nada kesal. "Hei, Mbak," Fani menyapa Anjani yang berdiri di samping Arga. "Hai juga, Dokter Fani. Ngomong-ngomong, Mbak, kamu masih betah menjadi istrinya?" "Ya," dokter muda itu berkata dengan ceplas-ceplosnya seperti biasa. "Ngomong apa tadi?" "Elo." Arga menatap Fani dengan tajam, penuh ancaman. "Gue nggak ngomong sama Elo. Minggir. Gue mau periksa dia." Fani berbicara dengan nada tegas, memerintahkan Arga untuk mengalah. Fani memeriksa suhu tubuh Raihan, mengukur tekanan darah, dan memeriksa luka lebam di tubuhnya dengan teliti. "Ini, abis berkelahi atau gimana? Kok banyak lebam seperti ini? Demamnya bukan karena luka di tubuhnya. Kamu masih kuliah, kan? Sepertinya stres yang menyebabkan demamnya," komentar Fani. Raihan terbangun saat merasakan sentuhan lembut di dahi dan pipinya. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat seorang wanita yang di matanya terlihat seperti bidadari. Bidadari itu tersenyum padanya sambil mengoleskan sesuatu di sekitar wajah dan tangannya. Saat itu, Fani sedang mengoleskan salep pada luka di wajah Raihan agar tidak terinfeksi. "Hai, kamu sudah bangun," kata Anjani kepada Raihan.
Saya Ana. Bu Dokter. Saya adalah asisten dari Bu Anjani. Dan ini Tuan Raihan, kata Mbak Ana, menjelaskan dirinya kepada Raihan. Silakan oleskan ini di semua luka Tuan Raihan. Lalu berikan ibuprofen ini untuk menurunkan demam dan mengurangi rasa sakitnya. Setelah itu, Fanny berdiri karena merasa sudah menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba, Fanny terkejut ketika tangan Raihan menarik lembut tangannya. Setidaknya, selesaikan ini dulu, baru kamu bisa pergi, kata Raihan, menunjuk salep yang terletak di atas nakas. Walaupun awalnya enggan, Fanny kembali duduk dan mengambil salep yang tadinya telah diletakkan di atas nakas. Kamu habis berkelahi? Tanya Fanny pada Raihan yang mengernyit saat ia menekan-tekan luka dalamnya. Iya, kami dikeroyok, jawab Raihan. Hebat ya, menang, tanya Dokter Fanny. Elo niat nanya atau malah mau mengejek gue? Raihan membalas, menggoda Fanny dengan nada cemas. Fanya merasa heran pada dirinya sendiri. Ia yang dikenal sebagai gadis yang galak dan dingin, tiba-tiba merasa akrab dengan pasiennya yang satu ini dalam waktu yang singkat. Rebutan cewek, tanya Dokter Fanny. Najis, yang ada. Aku malah dihajar cowoknya karena ceweknya ngejar-ngejar aku, jawab Raihan. Elo player, tantangan itu datang. Namun Raihan memilih diam. Ia tidak ingin membicarakan masa lalunya lagi. Asteris. Malam itu di klub, Raihan mencari-cari Ricky yang sudah tidak ada di mejanya saat ia kembali. Awalnya ia mengira Ricky mungkin sudah pulang, karena ia tahu sepupunya itu malas berlama-lama di tempat semacam itu. Namun, ketika ia keluar ke parkiran, ia masih melihat mobil Ricky. Ia berusaha menelpon, tetapi tidak ada respons. Ponsel Ricky masih aktif. Ketika ia kembali masuk ke klub, seorang wanita cantik yang pernah menjadi pelanggan datang mendekatinya. Namun, tiba-tiba sekelompok pria datang dan menyeret Raihan keluar, kemudian memukulinya. Meskipun Raihan bukanlah pria yang lemah, pengeroyokan ini terlalu banyak melibatkan senjata, membuatnya kewalahan. Di saat ia sudah terpojok, datang seorang pria yang meminta maaf dan berterima kasih padanya. Pria itu mengatakan bahwa ia bisa bertemu lagi dengan cinta pertamanya berkat Raihan. Namun, ironisnya, Raihan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun pria itu meminta maaf, tubuhnya sudah babak belur. Pria tersebut menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Tetapi karena gengsi, Raihan memilih untuk beristirahat di ruko, berharap bahwa ia akan sembuh keesokan harinya. Nyatanya, kondisinya malah semakin buruk. Flashback ke klub malam. Seorang wanita cantik gelisah menunggu di sebuah kamar. Ia berharap pria yang biasanya mengunjunginya segera datang. Bahkan ia telah mencampurkan obat perangsang pada minuman Raihan. Ia mendengar bahwa pria itu berhenti dari pekerjaannya karena ia telah jatuh cinta pada seorang gadis cantik yang baru saja ditemuinya. Namun, yang datang ke kamarnya adalah seorang pria yang lain. Ia buru-buru menutup tubuhnya dengan selimut. Ia menyesal karena tindakannya yang gegabah, menggoda Raihan dengan obat tersebut. Ketika Raihan masuk ke dalam kamar, wanita itu tahu bahwa ia harus melepaskan semua pakaian. Ia melakukannya sendiri, mengingat bahwa Raihan adalah tipe laki-laki yang lebih suka tanpa komplikasi. Pandangan Raihan fokus pada tubuhnya yang terbuka sepenuhnya. Meskipun begitu, tatapannya tampak seolah mencoba mengingat sesuatu yang telah lama terpendam dalam ingatannya. Friska, apakah itu kamu? Siapa kau? Bagaimana berani kau masuk ke dalam kamar ini? Suara ketus seorang pria memecah keheningan ruangan. Kau tidak mengingatkanku. Aku Irfan. Pria itu melangkah maju, mendekati pintu. Mas Irfan, kau benar-benar Mas Irfan. Wanita yang bernama Friska terkejut, meninggalkan tempat tidurnya dan mendekati Irfan, tanpa memedulikan bahwa dia hanya mengenakan sedikit pakaian. Sikapnya yang polos tampak membuat Irfan tergugah. Lisan pria itu tanpa sadar mengering. Tidak jelas siapa yang memulai, tetapi mereka berdua dengan cepat terlibat dalam semburan gairah yang meroket. Mas Irfan, suara Friska gemetar ketika tangan liar Irfan meraba setiap inci tubuhnya. Aku merindukanmu, Fris. Satu tangan Irfan bergerak dengan berani, menjelajahi ke dalam area terlarang. Mas, tolong. Irfan tersenyum senang mendengar permintaan wanita itu untuk lebih lanjut.
Suara desahan dan kulit yang bersentuhan mengisi ruangan. Bahkan dinginnya AC tidak mampu mengalahkan panas dari semangat mereka. Sebenarnya, Irfan telah memesan seorang wanita dari temannya yang sering menyediakan hiburan untuk pria seperti dia. Kehidupan pernikahan yang kosong dan bayangan masa lalu yang menghantuinya telah mendorongnya untuk mencari pelampiasan dengan wanita-wanita malam. Ia telah membayar mahal demi seorang perawan yang seharusnya masih tersegel. Tapi siapa sangka, dia akan mendapatkan lebih dari yang dia harapkan. Dia bertemu kembali dengan masa lalunya. Mereka berdua menyalurkan kerinduan yang telah terpendam selama 15 tahun, tanpa menyadari bahwa ada dua orang lain yang menjadi korban keegoisan mereka. Seorang gadis yang terpaksa menjual tubuhnya demi uang, dan seorang pria yang terlibat dalam tindakan itu tanpa sadar. Setelah bersama-sama mencapai puncak kenikmatan berkali-kali, mereka terpeluk erat. Senyum puas menghiasi wajah keduanya. Mereka sadar hubungan mereka salah, sebab keduanya memiliki pasangan masing-masing. Tetapi mereka juga tak bisa menyangkal bahwa mereka butuh satu sama lain untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan hidup yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Mungkin dengan merasakan masa lalu bersama, mereka berharap bisa bertahan. Dalam lubuk hatiku, aku masih mencintaimu, Mas Irfan. Aku juga sangat mencintaimu, sayangku. Friska, flashback off.